Terima kasih banyak. Mudah-mudahan antum semua oleh Allah diberi kesehatan, panjang umur, sehat walafiat. Dan juga setelah mauidhah nanti masih ada tahlil dan yasin. Mari kita dengarkan dengan seksama kepada Ustadzuna, kepada beliau Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sekaf. Kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kami hormati para habaib, para ulama, sahibul hajah, keluarga almarhumin Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Hinduan dan Hubabah Hanun, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu memang tidak dikatakan syukur kepada Allah kecuali juga pandai mensyukuri kepada orang-orang yang menjadi wasilah nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu dari Allah. Enggak cukup murid itu dikatakan syukur mendapatkan ilmu. Kursi biasa, enggak usah kursi yang gede. Kursi biasa. Repot bener sih. Kursi biasa, kursi biasa. Bawa sini. Kursi biasa, enggak perlu kursi gede. Alafa. Ada bertiga kalau agak lama. Bertiga agak lama. Baik, tapi bagus. Agak lama baik. Agak lama sih. Itu buat kerja. Baik, baik, baik. Bagus. Seorang pencari ilmu ketika dia mendapatkan ilmu, maka tidak cukup dia tadi itu dikatakan orang yang bersyukur terhadap nikmat ilmu, kecuali juga mensyukuri guru, berterima kasih kepada guru, menghormati guru. Kenapa? Karena yang menjadi wasilah sampainya anugerah ilmu itu dari Allah lewat guru. Begitu juga ada seseorang yang lagi dalam keadaan kepepet misalnya rezekinya, kemudian ada yang membantu biaya, atau sakit ada yang membantu biaya, tidak dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah kecuali juga dia berterima kasih dan menghormati orang yang membantu dia. Kenapa? Karena dia menjadi wasilah untuk sampainya nikmat dari Allah kepada dia. Kita ini semuanya hidup diciptakan oleh Allah, benar atau tidak? Wasilahnya lewat siapa? Kita jadi manusia sekarang wasilahnya lewat siapa? Lewat ayah dan ibu kita. Karena itu tidak dikatakan syukur kepada Allah, kita ini bisa hidup jadi manusia sekarang ini, kecuali juga kita harus syukur, terima kasih, hormat, bakti kepada yang menjadi perantara hidupnya kita, wujudnya kita.
yaitu ayah dan ibu kita. Karena itu Allah menyatakan anishkurli wali walidaik. Syukurlah kepada aku dan syukurlah juga kepada ayah dan ibumu. Karena ayah dan ibumu adalah yang paling berjasa, yang paling berkorban, yang paling sayang kepada kamu setelah Allah dan Rasulullah. Nggak bisa balas, saudara. Allah perintahkan sholat 5 waktu dalam Al-Quran, tapi tata cara sholat nggak disebutkan dalam Al-Quran, banyak diterangkan dalam hadis. Allah perintahkan puasa Ramadan dalam Al-Quran, tapi tata cara puasa dengan lengkap diterangkan dalam hadis. Allah perintahkan zakat dalam Al-Quran, tapi aturan zakat diterangkan dalam hadis. Coba bagaimana birrul walidain? Allah perintahkan birrul walidain, bakti kepada orang tua dalam Al-Quran, sekaligus diperinci dalam Al-Quran bagaimana cara kita birrul walidain, bakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Telah menentukan, telah memutuskan Tuhan kamu Muhammad, jangan sampai menyembah kecuali kepada Dia. Jadi ahlut tauhid, orang yang hanya meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana, terhadap ayah dan ibu kamu harus berbuat ihsan, baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Berbuat baik kepada orang tua secara mutlak. Tetapi kadang-kadang kalau sudah tua, yang kita ceritakan bukan baiknya orang tua. Yang kita ceritakan itu kebanyakan biaya hidupnya orang tua ini ternyata besar, karena sakit, karena perlu itu, karena perlu ini. Karena itu Allah menyatakan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika telah sampai pada kalian, pada kamu, salah satu atau dua orang tua kamu mencapai usia lanjut, udah tua, maka ditekankan oleh Allah, fala taqul lahuma uffin, jangan kamu membuat kalimat uff, kalimat yang remeh tapi membuat kesal hati. Biasanya orang tua itu kalau sudah 50 tahun ke atas gampang tersinggung. Jangan sampai membuat kesal orang tua, ayah atau ibu. Kalimat uff itu kalimat yang paling halus tapi menyakitkan hati. Kalau bahasa orang Jawa, ngerendul, gerundel. Diperintahkan beli ini, waduh, itu uff itu. Aduh, itu uff. Awas, jangan mengucapkan itu. Wala tanharhuma, jangan kamu membentak-bentak di hadapan kepada ayah dan ibu kamu. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Wa qul lahuma qawlan karimah. Ucapkan kepada kedua orang tua kamu dengan ucapan yang mulia. Masya Allah. Saudara, kalau kamu melihat TNI atau Polri atau pegawai negeri, nggak salah loh melaksanakan tugas. Sekretaris misalnya, nggak salah melaksanakan tugas, bagus tugasnya. Tapi kalau ngomong sama direkturnya, komandannya, atasannya, dikit-dikit minta maaf. Maaf Pak, tadi ada tamu datang mencari Bapak.
maaf Pak, ini ada surat tadi dari ini. Maaf Pak, maaf, dikit-dikit maaf. Padahal nggak salah. Adakah di antara kalian kepada orang tua, maaf Bu, maaf Pak, kalimat yang baik yang diucapkan? Kalau Anda misalnya bertemu dengan seseorang yang setiap hari memberi Anda 1 juta, maka Anda akan ceritakan kebaikannya. Masya Allah, saya misalnya kasih Anda 1 juta setiap hari, insya Allah Anda akan sebut-sebut kebaikan saya. Masya Allah Ustaz Taufik, ya Allah saya dibantu 1 juta, mungkin sambil meneteskan air mata setiap hari. Saya dibantu, saya selalu diingat, saya itu dan ini, netes air mata. Adakah yang lebih baik daripada ayah dan ibu kamu? Pernahkah Anda ceritakan kebaikannya? Kalau Anda dibantu oleh seseorang, Anda akan ucapkan terima kasih. Padahal orang itu membantu 1 kali atau 2 kali, jarang kali. Tapi ayah dan ibu kamu yang berkorban puluhan tahun, pernahkah Anda mengucapkan terima kasih ayah, Anda telah membiayai saya? Terima kasih ibu, Anda telah merawat saya. La ilaha illallah. Wa qul lahuma qawlan karima. Waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Hempiskan sayap keinginan kamu di hadapan orang tua kamu. Jangan ada yang merasa jadi bos di hadapan ayah dan ibu. Jangan merasa jadi ulama, ustadz di hadapan ayah dan ibu. Jangan merasa jadi jenderal di hadapan ayah dan ibu. Jangan menjadi presiden dan raja di hadapan ayah dan ibu. Jadi anak yang soleh, yang patuh kepada orang tua. Waqfid lahuma janahad dhulli, tawaduk kepada ayah dan ibu kamu. Kenapa? Minar rahmah, karena kasih sayang kepada ayah dan ibu. Saudara, coba Anda bawa 2 batu bata, Anda kalungkan, ada di leher Anda 2 batu bata untuk 2 hari saja. Anda mungkin berat, bosan. Tapi Anda ada di rahim ibu Anda 9 bulan, dibawa kemana-mana, tidur sama ibu, jalan sama ibu, di rumah sama ibu, kemana-mana 9 bulan ada di situ. Dia telaten. Belum lagi kadang-kadang mual, belum lagi sakit, belum lagi itu. Melahirkan dengan susah payah. Berapa banyak itu ibu yang melahirkan anaknya sampai merenggangkan nyawa. Sakit orang melahirkan. Setelah melahirkan belum lagi masih disusui berbulan-bulan. Anda nggak bisa makan, Anda disusui, Anda dibuatkan makanan, Anda dirawat, Anda nggak bisa, Anda bisa kencing, bisa berak, tapi Anda nggak bisa mensucikan. Ibu Anda yang merawat itu semuanya. Dan itu bertahun-tahun. Hormati ibu kamu. Jangan merasa jadi bos. Ayah kamu, ada yang macul, ada yang mikul, ada yang mancal. Itu orang tua itu hebat, bukan untuk dinikmati. Biaya anak, ada yang mondok, ada yang belajar, ada yang sakit. Kadang-kadang orang tua utang, itu pun bohong. Itu pun orang tua bisa berbohong sama anak. Pak, perlu biaya begini Pak, takut anaknya enggak kepikiran, terganggu belajarnya atau lainnya. Ayahnya menenangkan, jangan khawatir, abah bapak punya duit. Enggak punya, masih cari utangan untuk menenangkan ayahnya.
ibunya sakit. Kalau sudah anaknya hadir di situ, kalau sudah anaknya hadir di situ, senyum. Nggak apa-apa ibu, nggak sakit ibu, nggak apa-apa, sehatan lu, sehatan sekarang, padahal sakit, ditahan. Kenapa? Takut anaknya tadi itu adalah bingung, kepikiran. Beda kalau anak kalau sakit dikit lapor sama orang tua. Anak itu kalau ada masalah lapor kepada orang tua. Kalau orang tua ditutupin. Karena itu jangan merasa jadi bos di hadapan orang tua. Karena tidak ada rahmat yang lebih hebat setelah Allah dan Rasulullah melebihi ayah dan ibu kamu. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur. Anda bisa bayangkan kalau sekarang bedanya anak dengan bapak nih, ayahnya atau ibunya sakit, berak di tempat, kencing di tempat, saya yakin jijik anaknya bersihkan kotoran ibu atau bapak, bayar bidan, bayar orang lain untuk membersihkan. Tapi kalau ibu, anak sakit, sekecil apapun, sebesar apapun, dia rawat sendiri, saudara. Enggak ada seperti orang tua. Dia tidak pernah merasa jijik dengan kotoran anaknya. Walaupun dia tengah-tengah makan, berhenti makannya, dibersihkan kotoran anaknya. 7 hari anak tidak mandi, mungkin sakit, cacar atau yang lainnya, tetap dipeluk dan diciumi. Luar biasa cintanya orang tua, sampai yang menjijikkan itu pun tetap bagi dia akan menjadi harum karena rasa cinta kepada anaknya. Luar biasa orang tua. Anak nggak mungkin 7 hari orang tuanya kencing berak di tempat, nggak mandi, nggak dibersihkan, nggak mungkin masuk kamar, nggak kuat, muntah. Beda anak dengan orang tua. Karena itu awas, jangan ada yang merasa hebat jadi bos, jadi orang utama di hadapan orang tua. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau doa, jangan doakan diri kamu aja. Ya Allah, mudah-mudahan pondok saya gede. Ya Allah, mudah-mudahan rumah saya bagus. Ya Allah, mudah-mudahan duit saya banyak. Ya Allah, mudah-mudahan. Jangan kamu sendiri aja. Ya Allah, ampuni dosaku, orang tuaku juga. Ya Allah, bahagiakan aku, orang tuamu juga doakan. Semuanya orang tuanya kamu ikutkan ada di situ. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati ayah dan ibuku sebagaimana ayah ibuku rahmat kepada aku ketika aku masih kecil. La ilaha illallah. Karena itu jahat sekali kalau ada anak tadi itu menghilangkan kebaikan orang tua, melupakan kebaikan ayah dan ibunya. Dan satu saat Allah Maha Adil akan dibuat dia akan merasakan itu nantinya. Karena itu baktinya kamu kepada orang tua akan menghasilkan baktinya anak kamu kepada kamu. Perhatian kamu kepada orang tua akan menghasilkan perhatian anak kamu kepada kamu. Seorang anak lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya bapak ini, katanya, selalu aku penuhi semua kebutuhannya, saya kasih semuanya, tapi tetap minta itu minta ini, bahkan semua hartaku minta diambil sama dia, mau diambil sama dia. Panggil sama Nabi, bapaknya, kamu melakukan ini sama anakmu? Senyum bapaknya, iya ya Rasulullah. Kenapa kamu melakukan itu? Saya cuma mau ngetes sama anak saya, kata dia. Ternyata begitu anak berbeda dengan orang tua. Saya bekerja ya Rasulullah mulai kecil, banting tulang bukan untuk aku nikmati, tapi untuk dinikmati oleh anakku.
Tapi setelah anakku punya banyak duit, ternyata duit lebih berharga daripada ayahnya. Maka Nabi menyatakan, anta wa maluka li abik. Fulan, wahai anak, kamu dan harta kamu itu untuk orang tua kamu. Tega kadang-kadang anaknya membiarkan orang tuanya yang sudah tua masih bekerja mikul, macul, padahal udah punya jabatan, padahal udah kaya, padahal udah mampu, saudara. Masya Allah. Seorang anak dari negeri yang jauh berhaji sama ibunya, ibunya udah tua, itu ibunya dipikul karena nggak mampu dia tawaf dengan berdesak-desakan sama orang, karena dia sudah tua, dipikul tawaf, sa'i dipikul, berangkat ke Arafah dipikul, ke Muzdalifah, ke Arafah dipikul. Kemudian setelah melaksanakan itu datang, ya Rasulullah, aku laksanakan ini untuk ibuku, aku pikul mulai dari rumah sampai pelaksanaan haji selesai, apakah cukup sebagai balasanku untuk kebaikan ibuku kepadaku? Nabi tersenyum menyatakan, itu belum bisa membalas dengan satu tahanan nafas ibu kamu ketika mau melahirkan kamu. Nggak mudah melahirkan Anda ini. Karena itu jangan ada yang merasa hebat telah membantu orang tua. Kamu beri istana masih kurang orang tua kamu. Saya sudah kasih kurang apa? Kurang banyak. Masih kurang ajar kamu berarti. Anda baca tadi Sahibul Maulid, Samtud Durar, Habib Ali Al-Habsyi, maulid yang Anda baca tadi. Beliau pernah mengatakan apa? Di masa hidup ibuku belum pernah aku merasa memiliki sedikit pun harta. Semua untuk ibuku. Demi Allah, kata Habib Ali, seandainya aku tidak punya apa-apa dan ibuku membutuhkan biaya membawa aku di pasar dan aku dijual oleh ibuku, aku tidak akan menolak untuk kepentingan ibuku. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh, ya Allah, anak yang bakti, ya Rabb. Karena itu awas, hati-hati. Anda tahu Anda berangkat haji untuk ridha Allah, benar apa enggak? Anda umrah untuk cari ridha Allah, Anda bangun masjid cari ridha Allah, semuanya untuk ridha Allah. Tapi orang tua kecewa, nggak ridha Allah sama kamu. Kenapa? Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil. Ridhonya Allah di ridhonya ayah dan ibu kamu. Cari ridho ayah ibu kamu. Semenjak bukan perbuatan haram, cari ridho ayah dan ibu kamu. Disitulah ada ridho Allah. Murkanya Allah di murka ayah dan ibu kamu. Man asbaha murdiyan li muskhitan li walidah fa ana anhu sakhid. Pagi hari membuat Allah ridho. Kenapa? Malam hari buat qiyamul lail, khatam Quran. Tapi pagi membuat marah ibu, membuat marah ayah, Allah gagalkan ridhonya, menjadi marah kepada kamu. Kenapa? Allah nggak butuh ibadahnya kamu, tapi ayah ibu kamu butuh baktinya kamu, butuh kebaikan kamu. Karena itu bagi yang masih ada orang tuanya, cari berkah, cari ridho kepada ayah dan ibu. Berapa biayanya umroh sekarang? Mahal ya, puluhan juta, apalagi haji. Untuk apa? Bisa mandang Ka'bah, berebut mencium Hajar Aswad, tawaf berdesak-desakan, sa'i berdesak-desakan. Tahukah Anda, memandang orang tua dengan rasa hormat lebih utama daripada memandang Ka'bah. Mencium
tangan orang tua dengan rasa hormat lebih afdal daripada mencium hajar aswad. Ngeladenin orang tua lebih afdal daripada tawaf di Ka'bah dan sa'i. 1000 kali umrah, 1000 kali haji, wallahi itu semuanya tidak akan bisa menyelamatkan kamu dari murka Allah kalau kamu tadi itu durhaka sama orang tua kamu. Awas, hati-hati. Yang merasa bersalah sama orang tua, cepat minta maaf. Cepat minta maaf. Al-Habib Muhammad bin Hadi Segaf dalam kalamnya menceritakan ada beberapa aulia yang punya karomah yang luar biasa, ibadahnya tinggi-tinggi semuanya. Ada satu wali di situ, ibadahnya biasa-biasa, tapi karomahnya lebih unggul daripada yang lainnya. Di antara karomahnya, dia kalau dia tadi itu lagi ingin senang, Allah izinkan dia tadi itu menikmati surga, padahal belum meninggal nih. Ya dengan alamnya, bukan alam dengan jismani dan rohani, tapi dengan alam yang Allah kehendaki. Kemudian kalau sudah dia tadi itu hilang gundahnya, susahnya, kembali lagi ke alam dunia. Itu berkali-kali. Yang lainnya nih heran, ini wirid apa yang dibaca nih, dzikir apa nih yang dibaca nih. Kata dia, bukan karena wirid dan ibadahku, tapi berkat doa orang tuaku, doa ibuku, kata dia. Aku tidak makan kecuali sudah menyiapkan makan ibuku. Aku tidak bekerja kecuali setelah merawat ibuku. Ibuku sudah tua dan sakit. Aku sudah selesai merawat semuanya dan ibuku bisa aku tinggal. Aku cium tangannya, aku cium dahinya, aku cium lututnya. Alhasil maksimal bakti. Sampai ibuku merasa bangga dan bahagia dengan aku. Kemudian dia mohonkan kepada Allah, ya Allah, aku puas dan ridha dengan anakku. Jangan engkau matikan anakku kecuali setelah engkau masukkan surga berkali-kali, ya Allah. Diijabahi oleh Allah. Kita kadang-kadang nggak bisa ngambilkan manfaat, kita minta doa daripada orang-orang soleh kemana-mana, ayah dan ibu kan dimintai doa. Ini tempat yang paling ijabah nih. Anda ziarah kemana-mana, Anda lupa di sini tempat doa yang diterima oleh Allah. Habib Ali Al-Habsyi sahibul maulid nih, waktu kecilnya kalau sudah ketemu dengan Al-Harif, orang yang wali, dia lari ke ibunya sambil menyatakan, ibu tolong mintakan aku dari Allah, angkat tangan ibu, mohonkan aku dari Allah ibu. Iya nak, mau mohon apa ibu untukmu? Mau tak mintakan apa engkau dari Allah untukmu? Mintakan kepada Allah, mudah-mudahan anakmu Ali jadi wali seperti fulan, diangkat derajatnya seperti fulan. Kalau udah ketemu dengan orang alim, lari kepada ibunya, bu tolong mintakan sama Allah untuk anakmu ini. Iya nak, minta apa nak? Mintakan sama Allah, mudah-mudahan anakmu Ali menjadi alim seperti fulan, jadi Ali Al-Habsyi. Kita ini kalau ketemu orang soleh kadang-kadang kita buat untuk selfie-selfian. Seharusnya di situ Anda mohon kepada Allah, ya Allah, kalau aku nggak bisa menjadi seperti ini, ya Allah jadikan anakku seperti ini, seperti beliau. Begitu. Al-Imam Al-Ghazali yang kitab tasawufnya sangat dikenal tuh. Beliau bukan orang Arab. Beliau bukan turunan ulama. Ghazal
tukang tenun kain, bayarannya murah, bukan direktur, nggak punya titel. Kenapa bisa mempunyai anak yang demikian? Apa resepnya mempunyai anak yang hebat sekelas Imam Ghazali yang sampai sekarang ilmunya manfaat? Ternyata bapaknya yang dia tadi itu adalah pegawai murahan, punya himmah, semangat yang tidak murahan. Kalau dia bertemu dengan orang yang dia lagi dakwah, masuk dalam hatinya, dia nyesel, nangis, ya Allah, kenapa aku nggak bisa belajar, kenapa aku nggak giat belajar dulu ya, sehingga aku jadi alim seperti ini. Ya Allah, kalau aku tidak bisa jadi alim yang manfaat, karuniakan aku anak yang soleh, yang bisa nasihat, yang bisa manfaat. Kalau ketemu dengan orang istiqamah, wali min auliya illa, begitu, dia nangis, ya Allah, kapan aku bisa menikmati ibadah seperti orang ini? Ya Allah, kalau aku tidak bisa menjadi begitu seperti orang ini, karuniakan aku anak yang bisa seperti wali ini. Dikasih 2 anak, dikasih nama Muhammad yang satu, yang kedua dikasih nama Ahmad. Muhammad jadi Imam Ghazali, Ahmad Masya Allah jadi penasehat. Ribuan orang yang maksiat bertobat setelah mendengarkan nasihatnya. Bahkan ribuan orang-orang yang kafir masuk Islam karena sebab petuahnya. Karena itu ya ikhwani, karena itu hai saudara-saudara, manfaatkan ayah dan ibu Anda. Panjang sekali kalau kita ceritakan ini. Dan hall yang dibuat ini adalah bagian daripada anak-anak Habib Ali dan Syarifah Hanun untuk bakti kepada orang tua, wafa, untuk mengingat orang tua, untuk masih peduli dengan orang tua. Apalagi insyaallah Habib Ali ini meninggalnya pas sholat, setelah melaksanakan Ramadan tuntas, puasa, hari raya, berangkat dengan pakaian resminya dari rumah, pergi ke masjid dengan sehat, sholat, meninggal tengah-tengah sholat. Hari raya benar tuh. Man shama Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang puasa Ramadan awal sampai akhir, siang harinya, malam harinya, sholat tarawih awal sampai akhir, itu didasari iman, ikhlas, mengharap ridha Allah, nggak ada tendensi yang lainnya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ambil nyawanya persis di hari Yaumul Fitir, hari pembersih, hari bersih, hari suci. Dan diambil nyawanya oleh Allah di tengah-tengah lagi melaksanakan paling afdolnya ibadah, yaitu sholat. Nikmat luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Berusaha Pak, berusaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kapan bisa? Melaksanakan sebenar-benarnya takwa, kapan bisa? Sebenar-benarnya takwa seukuran kamu. Malaikat itu ada yang diciptakan oleh Allah ruku dan tidak berubah sampai hari kiamat. Ada yang sujud tidak pernah berubah, sujud terus sampai hari kiamat. Itu pun belum pernah merasa bahwa dirinya telah melaksanakan ibadah sebenar-benarnya ibadah. Ya Rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik wala arafnaka haqqa ma'rifatik. Apalagi ukuran kita yang sholatnya 5 menit itu pun masih enggak khusyuk. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya
takwa dengan kemampuan kamu. Ditafsirkan dengan ayat wattaqullaha mastata'tum wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kamu menjadi orang Islam. Siapa yang bisa menentukan dirinya mati Islam? Enggak bisa. Tapi sabab-sabab yang membuat kamu mati dalam keadaan Islam, husnul khatimah, itu diajarkan. Lah ini yang harus kita lazimi. Habib Abdullah Haddad menyatakan, idza turidu an tamuta wa anta alaihi falzamhu, wa idza takrahu an takuna an tamuta wa anta alaihi fatrukhu li'anna al-mauta ya'ti baghtah. Kalau kamu berharap mati dalam keadaan mati dalam satu keadaan, pingin mati pas baca Quran, pingin mati pas sholat, lazimi yang banyak sholat, yang banyak baca Quran, insyaallah mati di situ dalam keadaan begitu. Kalau kamu pingin mati, takut mati dalam satu keadaan, jangan kamu laksanakan, tinggalkan. Saya khawatir pas ngisep rokok mati, yang ngerokok ente. Saya khawatir pas main kartu mati, jangan main kartu. Kenapa? Mati itu datangnya mendadak. Nah, kalau sudah amalnya bagus, insya Allah matinya bagus, Pak. Insya Allah matinya bagus. Ya ini enggak yang paling diharapkan, tamamun ni'mah al-mautu ala husnil khatimah. Sempurnanya nikmat kalau bisa mati husnul khatimah. Masya Allah. Mengkhawatirkan sekali, saudara, mengkhawatirkan sekali. Habib Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Syihab di Hadramut, dia tinggal di Tarim. Waktu itu ada hallnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ada di Masileh. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang mengarang Sulamut Taufik, qasidah ya arhamar rahimin, ya itu Abdullah bin Tahir. Dia ceramah di situ. Di akhir ceramahnya dia menuntun talqinu dzikir, menuntun mengucapkan la ilaha illallah, membawa hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia ucapkan sambil berdiri, la ilaha illallah, hadirin mengucapkan la ilaha illallah, duduk dia mati, saudara. Masya Allah. Karena itu mohon setiap saatnya mati husnul ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ini doa paling menyusahkan setan. Dikatakan kalau ada orang minta husnul khatimah, setan itu menjerit sambil menyatakan gosoma dhahri alladzi yas'alullaha husnul khatimah akhafu annahu gatfatin. Benar-benar memecah tulang punggungku, artinya membuat aku kesakitan. Orang yang minta mati husnul khatimah, aku khawatir ia menjadi orang selamat. Kenapa? Sebanyak dosa apapun kalau mati husnul khatimah diampuni, saudara. Minta itu. Mudah-mudahan selamat semuanya ya Rabb. Dan juga Syarifah Hanun, ini Walid Mustafa ini pernah mondok di tempat kita. Yang ngantarkan itu kakaknya itu Sayyid apa? Faisal, sambil sepeda motoran dulu ngantarkan duit itu dan ini. Yatim, ibunya sakit kena kanker. Betul Habib. Terakhir kita sambang di sini.
minta ketemu sama Ustaz, temu, titip anak saya, tolong ajari biar manfaat, jangan khawatir Syarifah, sudah ikut sama saya insya Allah. Nggak lama meninggal dunia, nggak lama meninggal dunia. Karena itu Anda harus berpikir ini, mudah-mudahan ya Rabb, mudah-mudahan panjang umur semuanya. Kalau Anda mati ini siapa yang perhatikan anaknya nanti? Pernah ada pesan, titip kalau anak nggak ada umur, anak saya supaya dididik, supaya diperhatikan, saya khawatir anak saya begini. Penting loh itu, akhirnya menjadi PR. Gimana caranya ini anak bisa tetap belajar walaupun tarik ulur saat itu. Alhamdulillah sampai bisa nurut lah, mudah-mudahan manfaat ilmunya. Yang jelas begitulah orang tua, harus dia tentu memikir masa depan anak. Harus mikir masa depan anak. Emangnya tenang ada di kubur kalau anaknya menjadi pecandu narkoba? Emangnya bisa tenang ada di alam barzah kalau anaknya menjadi peminum minuman keras, penzina, perempuannya jadi pelacur? Karena itu jangan Anda terlambat sebelum meninggal dunia. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, lahir batin. Dua hal yang harus Anda pikirkan. Pertama, memperbanyak amal soleh untuk menjadi bekal setelah mati. Yang bingung bangun rumah bagus, rumahnya bagus bagaikan istana, kalau mati diusir sama anaknya, sama keluarganya, dimasukkan ke tempat yang sangat sempit, muka tanah, belakang tanah, atas tanah, bawah tanah. Yang tinggal di situ mungkin orang yang nggak disenangi, istrinya cantik ditinggal, masih muda, akhirnya lawan kerjanya atau lawan politiknya seneng kawin, rumahnya dinikmati orang lain. Kalau sudah mati baru tahu, bukan rumah yang bagus yang manfaat, bukan tanah yang luas yang manfaat, bukan kendaraan yang mewah yang manfaat, bukan pengikut yang banyak yang manfaat, bacaan Quran kamu yang manfaat, zikirnya kamu yang manfaat, qiyamul lailnya kamu yang manfaat, sedekahnya kamu yang manfaat, doanya kamu yang manfaat, sholatnya kamu yang manfaat. Hitung-hitung, sekali lagi mudah-mudahan selamat, panjang umur, sehat walafiat. Hitung-hitung kalau malam ini malam terakhir bagi kamu dan besok kamu min ahlul kubur, sudah berapa banyak hatam Quran Anda selama hidup ini? Sudah berapa banyak sholat sunnah yang Anda lakukan? Sudah berapa banyak zikir kamu kepada Allah? Mau mati bawa dosa banyak Pak, bawa kesalahan banyak, gimana nasibnya nanti ada di akhirat? Karena itu ayo diniatkan sisa umur kita ini untuk meningkatkan taat ibadah kepada Allah, meninggalkan segala yang tidak bermuatan pahala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak-anak yang soleh, anak-anak yang mau doakan kita kalau kita mati. Kita kadang-kadang nggak pernah mengeterapkan itu kesolehan di rumah kita. Habis maghrib nggak ada hizbul Quran lagi, habis maghrib nggak ada bacaan rotib lagi, nggak ada sholat berjamaah, nggak kita ajari anak kita, doakan kita kalau kita mati, dan kita ajari. Bingung anaknya supaya jadi ahli komputer, bingung anaknya supaya bisa jadi ahli bahasa Inggris, bingung dengan itu semuanya. Kalau mati mau dikasih apa sama anaknya?
Anaknya nggak bisa doain ente. Karena itu fokus dua, perbanyak amal sebelum mati, minta husnul khatimah. Yang kedua, anak dipersiapkan untuk menjadi anak-anak yang soleh, sehingga mau peduli kalau kita sudah mati. Harap mudah-mudahan insyaallah Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak-anak kita daripada segala yang merusak akidah mereka, akhlak mereka. Jadikan anak-anak yang saleh, insyaallah manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin ya rabb. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mengawali kita dalam hidup di atas dunia menjadi orang Islam, Allah juga mengakhiri hidup kita di atas dunia dalam keadaan Islam. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Ya rabb, sebagaimana engkau mulai kami hidup Islam, maka akhiri kami juga hidup dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan orang tua yang masih hidup Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan kita semuanya jadikan anak-anak yang bakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Orang tua yang sudah meninggal dunia, ya Rabb, ya Allah, kami belum bisa berbakti kepada mereka, ya Allah, jadikan kuburan mereka kuburan surgamu, ya Allah. Mungkin dalam kehidupan ayah dan ibu kami yang telah meninggal dunia, karena cintanya kepada kami dan karena kebutuhan untuk biayai kami, tersentuh dengan syubhat atau haram, ya Allah, jangan engkau adab ayah dan ibu kami ada di kubur, ya Allah, dan di akhirat karena cintanya kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ketika kami tersingkap selimut waktu tidur, ayah dan ibu kami menutupkan kepada kami karena khawatir kedinginan, ya Allah, ayah dan ibu kami di kuburan selimuti dengan rahmat-Mu, ya Allah. Jangan sampai engkau adab ayah dan ibu kami, ya Allah. Bahagiakan ayah dan ibu kami di alam barzakh sampai di akhirat, ya Allah. Sebagaimana engkau membahagiakan kami bisa hidup bersama mereka di dunia dan anak-anak kami, jangan engkau pisah kami di akhirat, ya Allah. Kumpulkan bersama mereka sampai ada di surgamu. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.